Di sini anak cenderung malas untuk melakukan aktivitas dan kurang gerak. Contohnya, anak lebih suka untuk menonton TV dan bermain HP. Hai Mom and Kids, perkenalkan, saya Nur Haryanti, okupasi terapis Pelangi Center Ponorogo. Kali ini, saya akan membahas tentang obesitas pada anak berkebutuhan khusus. Sebelumnya, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian obesitas. Apa sih obesitas itu? Obesitas merupakan penumpukan lemak yang berlebih dalam tubuh seseorang dalam waktu yang cukup lama dan dikarenakan banyaknya energi yang kita konsumsi tidak seimbang dengan energi yang kita keluarkan saat melakukan aktivitas. Bagaimana sih menentukan seorang anak itu obesitas? Berikut ini ada tabel yang menjelaskan berat badan ideal untuk anak di bawah 5 tahun. Untuk menentukan berat badan ideal bagi anak di atas 5 tahun, Moms bisa lihat pada tabel berikut ini. Bagaimana cara menghitung BMI? Yaitu membagi berat badan dengan satuan kilogram dan tinggi badan meter persegi. Berikut adalah standar skor perhitungan BMI. Selanjutnya, saya akan membahas tentang faktor penyebab obesitas. Yang pertama, ada faktor genetik, yaitu faktor keturunan dari keluarga. Yang kedua, yaitu faktor pola makan. Di sini, anak lebih suka untuk mengkonsumsi junk food, kemudian juga suka untuk makan yang berlemak, manis-manisan, dan makan tidak teratur. Yang ketiga, yaitu aktivitas fisik. Di sini anak cenderung malas untuk melakukan aktivitas dan kurang gerak. Contohnya, anak lebih suka untuk menonton TV dan bermain HP. Kemudian, saya akan membahas tentang apa saja sih masalah yang timbul pada anak obesitas. Yang pertama, gejala pradiabetes. Di sini, anak kurang mampu untuk mencerna glukosa secara maksimal dan meningkatkan kadar glukosa di dalam darah. Kedua, sindrom metabolik, yaitu ada hipertensi dan juga kolesterol. Yang ketiga, gejala asma. Obesitas dapat menyebabkan inflamasi pada sistem kardiovaskuler, di mana terdapat jaringan lemak pada sistem pembuluh darah paru-paru. Yang keempat, ada sleep apnea, yaitu permasalahan pernafasan yang sering dikaitkan dengan kelebihan berat badan. Hal ini berpotensi anak akan mengorok lebih keras dan juga pernafasan terjeda saat tidur. Yang kelima, ada pubertas dini. Terdapat hubungan timbal balik antara masa lemak dan pubertas dini. Lemak yang berlebih dalam tubuh seseorang pada usia pubertas akan memicu hormon tertentu. Nah, hormon inilah yang kemudian mempercepat pubertas pada seorang anak. Yang keenam, gangguan pertumbuhan muskuloskeletal. Terdapat beberapa poin. Yang pertama, SCFE, Slip Capital Femoral Epiphysis, yaitu kondisi di mana tulang paha mundur ke belakang karena area pertumbuhan tulang tidak dapat menahan berat badan. Poin yang kedua, patah tulang. Berat badan yang berlebih akan menyebabkan tulang menjadi stres dan melemahkan kekuatan tulang itu sendiri. Poin yang ketiga, yaitu flat foot. Anak akan merasakan mudah lelah dan sakit ketika berjalan. Untuk poin yang keempat, yaitu gangguan koordinasi, di mana anak akan sulit untuk menggerakkan anggota tubuhnya dan anak memiliki keseimbangan yang buruk. Kemudian, masalah yang ketujuh, yaitu masalah psikologis anak. Di sini, anak akan dibully oleh teman-temannya yang akan menyebabkan anak menjadi minder, depresi, dan kehilangan semangat untuk melakukan aktivitas. Selanjutnya, bagaimana sih peran okupasi terapi pada anak obesitas? Yang pertama, memperbaiki proprioseptif anak untuk meningkatkan kontrol perut anak untuk mengontrol makanan yang masuk ke dalam perut. Contoh aktivitasnya adalah lari dan melompat. Yang kedua, memperbaiki vestibular anak untuk meningkatkan kepercayaan diri pada anak. Contoh aktivitasnya adalah ayunan,
meniti, dan memanjat. Yang ketiga, yaitu memperbaiki postur anak untuk meningkatkan kemampuan anak dalam melakukan aktivitas. Contoh aktivitasnya adalah merangkak, on hand, dan jimbol. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai obesitas pada anak berkebutuhan khusus. Jika ada pertanyaan, bisa langsung komen ya, Mams. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa.